Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang media grafis dan non-grafis dalam media pembelajaran. Bersama rekan saya, Jilir Fikil Basa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang media. Pengertian media. Kata media merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu jamak dari medium yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. A. Menurut NEA, National Education Association, media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Yang B. Menurut AIX, Association of Education Communication Technology, media adalah segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk orang yang menyalurkan pesan dan informasi. Yang C. Menurut CEG 1970 berpendapat bahwa ada media adalah berbagai jenis komponen atau sumber belajar dalam lingkungan pembelajaran yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar. Selanjutnya yaitu media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata, kalimat, angka, dan simbol atau belajar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan kata-kata sehingga menarik dan diingat orang. Media grafis adalah semua media visual yang menyajikan fakta, gagasan, atau kejadian melalui kombinasi pengungkapan kata, kalimat, angka, gambar, ataupun simbol-simbol visual yang lainnya. Media grafis ini mengutamakan indera penglihatan dengan meluangkan simbol komunikasi visual dan simbol pesan harus dipahami. Artinya di sini, dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa media grafis adalah sebuah media visual yang menyajikan fakta, gagasan, atau kejadian melalui kombinasi pengungkapan kata, kalimat, angka, gambar, maupun simbol-simbol lainnya. Selanjutnya, media non-grafis, yaitu media yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik berkarakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Baik, di sini selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, macam-macam media grafis, yaitu grafik, yaitu penyajian data. Yang pertama, grafik, yaitu penyajian data perangkat melalui perpaduan antar angka, garis, dan simbol. Grafik divisualisasikan dengan bantuan objek dalam bentuk garis, batang, dan gambar. Berikut contohnya media grafik. Selanjutnya, diagram, yaitu gambaran yang sederhana dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-garis simbol. Diagram pada umumnya berisi petunjuk-petunjuk suatu masalah yang kompleks tapi tersaji sederhana dan jelas karena hanya memuat bagian-bagian terpenting saja. Berikut contoh penyajian data dalam diagram batang. Selanjutnya, bagan. Bagan yaitu perpaduan sajian kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan suatu proses, perkembangan, atau hubungan-hubungan penting. Berikut contoh dari struktur organisasi dari bagan. Yang keempat, ada sketsa, yaitu gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Berikut contohnya juga, ini media sketsa, dapat dilihat. Yang kelima, poster, yaitu sajian komunikasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat. Berikut salah satu contohnya poster, yaitu poster untuk mengajak masyarakat selalu menaati protokol kesehatan. Selanjutnya, untuk media non-grafis akan dijelaskan oleh rekan saya, Jilir Fikil Basa. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Junaidi. Media non-grafis, pertama, media proyeksi.
Media proyeksi adalah media yang dapat digunakan dengan bantuan proyektor atau alat elektronik untuk menampilkan informasi atau pesan. Media ini juga mengandalkan rangsangan visual. Beberapa jenis media yang sering digunakan diantaranya seperti film bingkai, slit, overhead, transparansi, opaque, proyektor, microfiche, dan video. Yang kedua ada media audio. Media audio adalah media atau bahan yang mengandung pesan dalam bentuk audio tape, pita suara, atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran dan perasaan pendengar sehingga terjadi proses belajar. Yang ketiga ada media komputer. Komputer adalah jenis media yang secara visual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Selain itu, komputer juga memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai kebutuhan. Saat ini teknologi komputer tidak hanya digunakan sebagai sarana komputerisasi dan pengolahan kata, tetapi juga sebagai sarana belajar. Multimedia yang memungkinkan peserta didik dapat membuat desain dan rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Beberapa bentuk penggunaan komputer sebagai media yang dapat digunakan dalam pembelajaran meliputi penggunaan multimedia presentasi, CD multimedia interaktif, pemanfaatan internet. Adapun kelebihan dan kekurangan media grafis. Pertama, kelebihannya adalah dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Yang keempat, memperbesar perhatian siswa. Dan yang kelima, membantu mengatasi keterbatasan siswa. Kekurangan media grafis. Yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Dan yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.